Shalom. Hari Natal telah tiba, semua bergembira. Dari anak-anak sampai orang dewasa, meluapkan sukacita dengan berbagai cara. Hari Natal sebagai peringatan kelahiran Sang Bayi Kristus, menegaskan penggenapan nubuatan. Firman Allah telah menjadi manusia. Allah melawat umat-Nya. Allah menjumpai kita semua. Dengan yakin, kita pun berucap, inilah Dia. Dialah Allah yang telah menjadi manusia itu, maka kita semua bergembira. Saya undang jemaat berdiri.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat Natal. Damai di hari Natal ini memenuhi kamu semua. Selamat Natal juga, syukur kepada Allah karena Kristus sudah lahir. Saudara-saudara, Allah telah melawat umat-Nya. Kelahiran Yesus adalah buktinya. Peristiwa Natal menjadi saksi. Sebuah pernyataan kasih Allah menebus dosa manusia. Namun dalam kenyataannya kita masih sering mendukakan hati Tuhan. Kedatangannya tidak serta-merta membuat kita meninggalkan dosa. Walaupun begitu, Allah tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kami sedang bersukacita karena kelahiran-Mu. Namun kami pun mengingat dosa-dosa kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Semuanya kami akui. Ampunilah dan kasihanilah kami yang berdosa ini. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
agar kita terus berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan, menurut petunjuk Tuhan. Maka dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai 5. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mari kita bermazmur dengan cara berbalasan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Terhadap kaum Israel, Segala ujung bumi telah melihat. keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Saatnya kita akan
membaca, mendengar, dan menghayati firman Tuhan. Yang sebentar kita akan baca dari beberapa bagian pembacaan. Pertama dari Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai 10. Kemudian bacaan yang kedua dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dan bacaan yang ketiga yang sekaligus menjadi bahan utama perenungan kita pada perayaan Natal saat ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Tapi sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan, mari kita berdoa. Di hari peringatan kelahiran-Mu hari ini ya Tuhan, bersama dengan sejumlah besar jemaat-Mu, umat-Mu, baik yang ada di gedung gereja di sini, pun yang ada di rumah, dimanapun, bahkan di seluruh belahan bumi ini. Kami datang memuliakan Engkau, sebab di dalam keagungan-Mu, Engkau telah datang menghampiri kami yang berdosa, untuk mengangkat dan menjadikan kami sebagai anak-anak Allah. Dalam perayaan peringatan hari kelahiran-Mu hari ini, kami kembali rindu untuk mendengarkan berita sukacita Natal. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, beri hikmat kepada kami semua, terlebih khusus kepada hamba-Mu ini, sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan dengarkan hari ini dapat memperlengkapi kami untuk tetap teguh menjadikan Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkannya. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Yesaya pasal 52. Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai dengan 10. Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Dengan judul Tuhan menyelamatkan Sion. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Firman Tuhan yang kedua yang terambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Lembaga Alkitab memberi judul
Allah berfirman dengan perantaraan Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai acara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, lebih jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Berita sukacita menurut Penginjil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa,
Dialah yang menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Kurre sumanga puang. Shalom, selamat pagi dan salam sukacita Natal buat Bapak Ibu saudara-saudara semua, baik yang berada di ruang gereja pun yang ada di rumah, juga yang berada di tempat lain yang saat ini sedang mengikuti dan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus hari ini. Hari ini kita bersukacita menaikkan pujian dan syukur bersama-sama orang-orang percaya di seluruh belahan bumi ini. Kita kembali bersama-sama memperingati dan merayakan hari kelahiran Yesus yang kita akui dan yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Rasul Yohanes melalui bacaan utama kita hari ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Yesus yang kita rayakan Natalnya pada hari ini adalah Sang Firman dan Sang Terang. Itu yang diungkapkan di dalam ayat 1 sampai ayat 5 bacaan utama kita tadi. Dialah firman Allah dan terang Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Ayat 14. Saudara-saudara, kesaksian Yohanes ini banyak dipertanyakan orang, terutama orang-orang di luar sana. Yang saya maksudkan di sini adalah orang-orang di luar Kristen. Mereka bertanya dan mengatakan, kok Allah jadi manusia? Aneh. Itu kata mereka. Kok Allah jadi manusia? Dalam pandangan mereka, kalau Allah jadi manusia itu aneh. Tapi bagaimana menurut Bapak, Ibu, saudara-saudara? Apakah kalau Allah jadi manusia itu betul-betul aneh? Aneh tidak? Halo? Aneh tidak? Ada yang katakan aneh tapi tidak mau ngomong, takut nanti dibilang sama dengan orang di sebelah sana. Ada juga yang dengan lantang mengatakan tidak. Dan kalau saya katakan, apakah Allah itu berkuasa? Berkuasa? Kuasanya itu terbatas atau tidak? Kalau Bapak Ibu, kalau
kita semua mengakui bahwa Allah itu berkuasa dan kuasanya itu tidak terbatas, itu artinya Allah yang kita sembah adalah Allah yang bebas. Ia bebas dan ia bisa berbuat apa saja, termasuk menjadi manusia. Kalau Allah menjadikan kita sebagai manusia, kalau Allah menjadikan semua yang ada dan itu kita akui, ya kalau dia mau menjadi manusia, apa salahnya? Mau-maunya dia. Kita tidak bisa protes, walaupun itu menurut akal sehat kita, menurut cara pandang kita, mindset kita, itu tidak sesuai. Tapi jangan coba-coba memaksakan cara pandang kita, mindset kita harus sama dengan cara pandang Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka itu akan jadi salah. Jadi kita sepakat semua ya, kalau Allah jadi manusia, itu tidak aneh? Tidak. Masih ada yang tidak terima. Yang aneh saudara-saudara, kalau manusia yang mau menjadi seperti Allah. Bagaimana tidak aneh? Masa ciptaan mau menjadi pencipta? Mana mungkin bisa? Ya, ini tidak mungkin. Justru ini yang aneh. Dan banyak orang yang seperti itu, aneh, mau menjadi Allah, mau menjadi Tuhan. Itu yang aneh. Tapi kalau Tuhan datang menjadi seperti manusia, kenapa harus aneh? Dia kan berkuasa. Orang lihat saja tukang sihir merubah tongkat jadi ular, bisa. Apalagi yang maha kuasa, masa tidak bisa? Ya bisalah. Cuma kita saja yang tidak mau menerimanya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa yang aneh kalau manusia yang menjadi sebagai Allah. Karena tidak mungkin ciptaan menjadi sang pencipta. Itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Mau jadi manusia bisa, mau jadi serek bisa, mau jadi kayu bisa. Tetapi dia memilih mau menjadi manusia. Karena itu tinggalkanlah protes kita. Tinggalkanlah pertanyaan-pertanyaan kita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Walaupun maguliling pikir tangaran nih, masih banyak orang yang tidak tahu. Walaupun kita masih susah untuk melihat kebenaran itu. Tapi yang pasti, semua mungkin bagi Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Allah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, itu tidak aneh. Dia memang menjadikan dirinya manusia, menjadikan dirinya sama seperti manusia. Tetapi ada catatannya. Catatannya adalah dia manusia tanpa dosa. Dan karena itu
ketika Allah yang datang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, dilahirkan, sebelum ia lahir ada kabar, ada berita. Berita itu disampaikan lebih awal oleh malaikat Tuhan bahwa anak yang dikandung oleh sang perawan Maria itu dikandung oleh Roh Kudus. Jadi Yesus itu dibuahi menjadi manusia di dalam rahim seorang perawan Maria, bukan seperti pada umumnya pembuahan manusia melalui hubungan seksual, pertemuan antara sperma dan sel telur, lalu terjadi apa? Pembuahan. Tapi Yesus itu dikandung di dalam Roh Kudus. Dan karena itu ketika ia lahir, ia memang manusia, tetapi ia adalah manusia tanpa dosa. Manusia yang tidak sama seperti saya dan tidak sama seperti siapapun, termasuk Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Menurut penginjil Lukas, dikandung di dalam Roh Kudus. Dan karena Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus, maka kita tidak bisa samakan dengan manusia pada umumnya. Karena dia itu adalah Allah. Allah yang datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia. Ya, kalau penyihir itu bisa menjelma, bisa menjadi kucing, bisa menjadi kera, bisa menjadi manusia, bisa menjadi apa? Kok Tuhan yang punya kuasa, punya kuasa yang tidak terbatas? Ya bisalah. Dia datang ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia. Apa maksudnya? Maksudnya supaya dengan jelmaannya sebagai manusia itu dia bisa lebih dekat, dia bisa lebih akrab dengan kita. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa di dalam Firdaus, manusia jauh, putus hubungan dengan Tuhan. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena itu Ia mau datang menghampiri manusia dengan caranya sendiri, bukan menurut mindset kita, cara pandang kita. Dia datang dengan caranya sendiri, yaitu datang menjadi sama seperti manusia. Pertanyaan, kenapa jadi seperti itu? Ya, dia mau supaya ketika ia datang, kita semakin akrab, kita semakin dekat dengan dia. Tetapi sayang, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Yesus lahir dan menjadi manusia yang dewasa, banyak orang yang menolaknya. Banyak manusia yang tidak menerimanya. Tetapi oleh Rasul Yohanes
dalam ayat 12 tadi mengatakan semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara-saudara, sampai hari ini masih banyak orang yang tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Orang-orang Israel saja yang dari dalamnya Yesus itu lahir, belum semua percaya kalau Yesus itu Tuhan, kalau Yesus itu anak Allah, kalau Yesus itu Mesias yang dijanjikan oleh para nabi dalam nubuatan para nabi bahwa seorang Mesias akan datang untuk membebaskan orang-orang Israel. Tapi oleh karena mindset, cara pandang mereka yang berbeda, mereka melihat pembebasan itu secara politik. Oleh karena itu ketika Yesus datang dalam wujud manusia, mereka tidak menerimanya. Orang-orang Yahudi khususnya, orang-orang Israel dalam kelompok Yahudi misalnya, tidak menerima itu karena mindset mereka berbeda. Mesias yang mereka nanti-nantikan bukan Mesias yang lemah, yang mengendarai dengan memakai keledai, tetapi yang mereka harapkan adalah Mesias yang mengendarai apa? Kuda. Kuda adalah simbol kekuatan. Tapi itu tidak ada pada Yesus. Dan karena itu mereka tidak menerimanya. Mereka menolaknya, bukan hanya menolaknya, tetapi menyiksanya dan menyalibkannya. Jadi Allah yang datang menjadi manusia itu dengan satu pengharapan bahwa manusia akan akrab, bahwa manusia akan lebih dekat dengannya, malah ditolak. Orang-orang Israel dari kelompok Yahudi menolak. Ada orang yang percaya Yesus, misalnya orang Islam, percaya Yesus yang mereka sebut Isa, tapi mereka percaya Yesus bukan Tuhan. Mereka percaya Yesus itu adalah salah satu nabi dari sekian nabi yang sudah ada. Tidak lebih dari itu. Oleh karena itu, Yesus atau Isa itu hanyalah utusan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, apapun orang katakan tentang Yesus, tetapi kita sebagai pengikut Yesus, kita sebagai orang-orang Kristen yang sejati, kita tetap yakin, kita tetap percaya bahwa Yesus itulah Tuhan. Amin. Kalau tidak amin, ya pulang saja. Untuk apa datang? Kita harus mengaminkan kalau Yesus itu Tuhan. Justru karena Dia Tuhan, maka kita datang menyembah Dia. Hari Minggu itu berasal dari bahasa Portugis, dari kata domingo, artinya Tuhan. Itu adalah hari
untuk Tuhan, hari untuk menyembah Tuhan. Kenapa hari Minggu itu dijadikan sebagai hari untuk menyembah Tuhan? Karena hari Minggu itu adalah hari di mana Kristus Yesus yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita telah bangkit, mengalahkan kuasa maut, telah bangkit mengalahkan kuasa kegelapan. Dan karena itu, menurut kesaksian Yohanes tadi, dia adalah hidup, dan hidup itu adalah terang, dan terang itu adalah Yesus itu sendiri. Tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan, tidak bisa dikalahkan oleh kuasa gelap apapun, manapun. Dan benar, itu teruji. Tidak sama dengan kita. Ketika Yesus dibawa iblis ke atas bukit, di sana ia bertarung dengan iblis. Iblis menawarkan segala sesuatu. Dia tahu kondisi dan keadaan Yesus pada saat itu. Dia tahu sudah 40 hari 40 malam dia tidak makan dan tidak minum. Secara manusiawi pasti dia akan butuhkan itu. Tapi iblis tidak tahu dan tidak ingat kalau dia bukan hanya manusia, tetapi dia Tuhan. Jadikan batu ini menjadi roti. Tapi apa jawab Yesus? Yang adalah firman itu sendiri. Ada tertulis, manusia tidak hidup dengan roti saja, tetapi dengan firman Tuhan. Tidak puas dengan itu, lalu ia menempatkan Yesus di atas gunung yang tinggi, memperlihatkan semua apa yang ada. Dia katakan, jika kau mau menyembah aku, maka semuanya akan kuberikan kepadamu. Walaupun Yesus tidak katakan apa yang kau katakan, tapi sebenarnya Yesus katakan seperti itu. Aku mau menyembah engkau, ya, hendaklah orang semua yang ada adalah milikku, punyaku. Kok malah kau yang nawarin sama aku? Nggak mungkin lah. Tapi Yesus tetap menjawab, karena dia adalah firman. Menjawab dengan firman Tuhan, ada tertulis, jangan engkau menyembah Tuhan Allahmu. Apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Memang begitu. Dan tu tahu masada-sada. Berarti tidak seperti itu. Memang tidak seperti itu. Bukan itu jawabannya. Apa jawaban? Wah, nata apa nadin tama katekisasi tekelah. Apa jawaban Yesus? Kita hanya menyembah kepada Allah saja. Nah, itulah siapapun yang mau menjadikan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah, dia itu iblis. Dalam bentuk apapun, dia itu adalah iblis. Perhatikan itu iblis. Tuhan saja dia minta supaya disembah. Tapi Tuhan katakan, siapa lo? Memperlihatkan semua yang ada. Kadang-kadang juga manusia seperti itu, dipikirnya apa yang dia punya itu punya dia. Hei, sorry, kebetulan saja kamu dipercayakan. Itu punya dia. Dan karena itu bukan kamu yang harus disembah. Kalau kamu yang disembah, salah alamat.
Makanya Yesus mau menjelaskan kepada kita, hanya Tuhanlah, hanya Allah saja yang harus disembah, bukan engkau iblis. Makanya dia kata, enyalah engkau iblis. Kalau ada yang seperti itu, kita juga harus katakan, enyalah kau, hai iblis. Menganggap diri apa yang ada di depannya itu dah miliknya, padahal napain dan niri puang. Oh mimi tahu, tongan teh. Hanya Allah yang harus disembah, bukan iblis. Wah, iblis ini sebenarnya licik juga, tahu juga trik. Oh, dia tahu, dia ikuti apa yang dikatakan Yesus. Jangan berpikir bahwa iblis itu tidak dengar firman Tuhan. Iblis itu dengar firman Tuhan, buktinya dari awal dia ikuti. Oh, ternyata triknya Yesus ini selalu menjawab, ada tertulis, ada firman Tuhan. Oh, karena itu, oh iya, kampai milesok kubenduka kotawamu. Lalu dibawa lagi ke atas bubungan bait Allah. Iblis sudah tahu, pasti Yesus ini kalah. Dia katakan, ada tertulis. Wah, dia juga pakai firman Tuhan. Wah, kadang-kadang ya manusia iblis itu pakai firman Tuhan. Ya, kebanyakan pendeta pakai firman Tuhan untuk membenarkan diri. Tapi bukan hanya pendeta, orang Kristen juga menjual firman Tuhan demi untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal tidak seperti itu. Banyak. Dan ini sangat berbahaya. Menjual firman Tuhan demi diri sendiri. Iblis katakan, ada tertulis, jika engkau anak Allah, maka jatuhkanlah tubuhmu. Di dalam Mazmur itu ada tertulis, akan ada malaikat Tuhan yang menatang supaya kakimu tidak akan sampai ke tanah. Baru itu tadi jawaban yang tadi. Yesus tetap menjawab dengan firman Tuhan. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Kadang-kadang manusia iblis ya sering mencoba-coba Tuhan. Dikiranya Tuhan itu bodoh. Dikiranya Tuhan itu tidak tahu apa-apa. Lalu pakai firman Tuhan untuk menggolkan keinginannya, nafsunya, egonya, kemauannya. Yesus tetap menjawab dengan firman Tuhan. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Untuk kita semua manusia-manusia iblis, jangan jadikan firman Tuhan itu sebagai alat pembenaran diri. Karena kalau begitu kita mencobai Tuhan. Tidak seperti itu yang Tuhan mau inginkan kepada kita. Dan pada ujian yang ketiga ini, iblis kalah. Ini membuktikan bahwa Yesus itu betul-betul cahaya ilahi, seperti yang dikatakan dalam Ibrani tadi. Cahaya Allah yang turun ke dalam dunia menjadi manusia, menerangi sisi-sisi gelap manusia, sehingga tidak ada yang bisa menaklukkannya, tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Cuma sekarang karena keselamatan yang Ia berikan kepada kita belum sempurna, pekerjaannya iblis adalah mengkecoh orang-orang percaya. Ia berusaha bagaimana supaya orang-orang percaya itu ikut maunya dia, supaya dikuasainya. Itu maksudnya supaya ada temannya masuk di dalam neraka. Mau masuk neraka? Amin. Wah, hebat. Tidak ada yang mengaminkan.
Nah, kalau begitu, maka sekalipun orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, tetapi kita yang duduk sekarang di sini sedang memperingati hari kelahirannya, kedatangan yang pertama, yang juga terhimpun dalam persekutuan sebagai umat Allah di dalam gereja Toraja, yang mengakui Yesus itulah Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun orang katakan tentang Yesus, Yesus tetap Tuhan. Amin. Yesus tetap Tuhan. Dan karena Dia Tuhan, maka kita percaya kepadanya. Dan karena Dia Tuhan, maka kita mengakui Dia sebagai sumber hidup kita. Tadi di dalam bacaan utama kita sangat jelas Yohanes memberikan kesaksian bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tidak ada yang jadi yang tidak dijadikan oleh Dia, termasuk saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Dan kalau Yesus yang menjadikan kita, itu berarti kita miliknya, kita punyanya. Jangan kita seperti orang-orang Yahudi, orang Israel yang tidak tahu diri. Dia adalah milik kepunyaan Tuhan tetapi tidak mengakui sang pemiliknya. Jangan. Kita ini adalah milik kepunyaan Kristus. Dan karena kita adalah milik kepunyaan Kristus, maka kita harus mengakui Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai sumber segala pengharapan kita. Di luar Dia tidak ada. Oleh karena itu, bersyukurlah, rayakanlah hari sukacita di mana Allah mau datang menghampiri kita menjadi sama seperti manusia, tetapi Dia bukan manusia yang berdosa, supaya kita yang berdosa ini dibenarkan, dijadikan sebagai sahabatnya. Karena itu ada lagu yang mengatakan Yesus kawan yang sejati. Iya, hanya Yesus itu kawan yang sejati. Yang lain itu kawan bohong-bohongan. Percaya, ya. Hari ini nabengki apa? Besok nak yakin nata enakku. Lada dia kau tahu. Naik kok. Minda kom padadi kok. Yakin nata enak puang. Mula dari dia tahu. Kan bisa juga kita katakan seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan pada diri kita kecuali kita bermegah di dalam Tuhan, kata Paulus, yang sudah menerima kita, yang sudah mau menjadikan kita sebagai milik kepunyaannya, yang sudah menyelamatkan kita apa adanya, bukan ada apa-apanya. Ya, beda dengan manusia. Kalau manusia itu memberi sesuatu karena ada apa-apanya, ya kalau sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang dia lakukan itu, maka menggerutulah dia. Maka mulailah dia ke sana kemari, ngomong sana, ngomong sini, bicara sana, bicara sini. Itu karena mengasihi bukan apa adanya, tapi mengasihi karena ada apa-apanya. Dan kita semua yang ada di sini tidak diajarkan seperti itu. Karena Kristus telah mengasihi kita ada apa adanya, Ia tidak lagi memperhitungkan dosa kita, kesalahan kita. Dosamu seperti merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Kenapa? Sejauh barat dari timur, setinggi langit di mana kok kada itu? Nah, setinggi
langit di atas bumi. Ya, demikian kasih Allah kepada kita. Artinya, wow, kasih Allah itu sungguh luar biasa, tidak ada taranya. Dan Dia mengasihi kita apa adanya, bukan karena ada apa-apanya. Dan karena itu, kasih Kristus itulah yang harus menjadi contoh dalam menerapkan kasih setiap hari. Bagaimana Kristus mengasihi kita umatnya, seperti itu juga kita harus mengasihi sesama kita. Dan karena itu, inti pengajaran iman Kristen atau inti pengajaran Yesus hanya satu saja, yaitu kasih yang diarahkan kepada dua arah, vertikal dan horizontal. Diwujudkan satu pengajaran Kristus yang diwujudkan pada dua arah, vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada manusia. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Kalau itu kita sudah lakukan, kata Tuhan Yesus, nakwa mupo kau nasa mo tumintu hukum. Dan semua yang disampaikan di dalam kitab para nabi. Itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya Pak Pendeta? Ya jelaslah. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, maka satu, dalam 10, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kalau ada ilah lain, apapun yang menyerupai apapun, termasuk mamon, uang, berarti kita tidak kasih Tuhan. Itu bohong. Kalau kita mengasihi sesama manusia, lalu ada seorang anak yang untapa-tapa tomatuanna, entele-tele indo ambena, tidak dengarkan apa yang dikatakan orang tua, bagaimana mungkin kau mengasihi sesamamu manusia? Orang indo ambekmu, ibu bapamu yang dekat dengan kamu, bahkan yang berkeringat, yang penuh kecapean mengurus kamu, kamu tidak hormati, apalagi yang lain. Dan papa mama kita termasuk sesama kita. Sampai hukum yang ke-10. Ya, kalau kita mau mengasihi Tuhan, wujudkan hukum 1 sampai 4. Mengasihi sama manusia mulai dari hukum ke-5 sampai hukum ke-10. Itu simbolnya. Tapi kalau itu tidak terlihat, mapakena kita. Tapi kadang-kadang ya pengomaton pokades to. Tani aku penyambung lidah bangara aku. Saya juga tidak luput dari hal seperti itu. Tapi dalam kelemahan, dalam keterbatasan kita, mari kita tetap dan terus berserah diri kepada Tuhan. Dan kita mau terus bersyukur bahwa sehina dan seberdosa apapun, Tuhan mau menghampiri kita dengan cara menjadikan dirinya sama seperti manusia, supaya kita semakin dekat, supaya kita semakin akrab dengan Dia. Karena itu, ingat, bukan yang lain sahabat kita yang sejati, tetapi Tuhan Yesus. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita ambil waktu dalam ruang saat teduh. Kita bersama-sama kembali mengintrospeksi diri kita. Apakah selama ini saya benar-benar menjadikan Kristus sebagai Tuhan dalam hidup? Kalau tidak, maka bertobatlah dan berbuatlah seperti apa yang Ia kehendaki bagi kita. Karena hanya Dialah yang kita puja dan sembah dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang berdiri. Mari bersama-sama dengan segenap orang yang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan nas persembahan syukur kita kali ini terambil dari Mazmur 66 ayat 13 sampai 14. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Sambil memberikan pundi kasih, kita nyanyi dari Kidung Jemaat 101 ayat 1 sampai 3. Alam Raya berkumandang.
Kita ulangi dari ayat 1 sampai 3.
Kita akan masuk dalam akta khusus baptisan kudus. Saudara-saudara, dengarkanlah perkataan titah baptisan kudus ini seperti yang dititahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adapun arti baptisan kudus itu seperti berikut. 1. Setiap kali kita menghadiri pelayanan baptisan kudus, kita mengaku bahwa kita semua telah dikandungkan dan diperanakkan dalam dosa, sehingga tak dapat kita memasuki kerajaan Allah kalau tidak diperanakkan pula. Hal itu diajarkan kepada kita oleh tanda baptisan kudus, agar supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah, serta menaati keselamatan dan pengudusan kita hanya daripadanya. 2. Baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita dibaptiskan ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptis ke dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Ia mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Dibaptiskan ke dalam nama Anak menjamin kepada kita bahwa Ia menguduskan kita dalam darahnya dan mempersatukan kita dengan maut dan kebangkitannya, sehingga kita dibebaskan dari hukuman atas dosa kita dan dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan ke dalam nama Roh Kudus memeteraikan bahwa Ia hendak tinggal di dalam kita dan memberikan kepada kita dalam persekutuan dengan Kristus suatu kehidupan baru dari hari ke hari. Yang ketiga, karena tiap-tiap perjanjian selalu mempunyai dua pihak, maka oleh baptisan kita dinasihatkan dan diwajibkan untuk mulai hidup baru, yaitu supaya kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sebulat-bulat hati, dengan segenap jiwa dan dengan sepenuh akal budi, dan mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Lagi pula, patutlah kita menjauhkan diri dari dosa, mematikan manusia kita yang lama serta hidup berbakti kepada Tuhan. Jikalau karena kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, janganlah kita meragukan akan anugerah Allah lalu berkanjang di dalam dosa. Karena baptisan itu adalah meterai dan kesaksian yang sungguh bahwa Allah setia memeliharakan perjanjian anugerah yang kekal dengan Dia. Meski anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk menegakkan mereka daripada baptisan kudus, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh karena dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, maka aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dengan dikau dan dengan anak cucumu kemudian daripadamu dengan bangsanya, yaitu suatu perjanjian yang kekal, bahwa aku menjadi Allah bagimu dan bagi segala anak cucumu kemudian daripadamu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Pada zaman dahulu Tuhan telah menyuruh Abraham menyunati anak-anaknya akan menjadi tanda perjanjian dan meterai kebenaran. Tetapi setelah Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di Golgota, maka kita tidak lagi disunatkan seperti yang telah dilakukan oleh manusia, melainkan dengan sunat Kristus, yaitu dikuburkan dengan Dia dalam baptisan dan dibangkitkan juga dengan Dia kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sebab itu haruslah anak-anak itu dibaptis, karena mereka itu pun adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ibu dan bapa berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan
anaknya untuk dibaptis, dipersilakan berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Sebab itu haruslah kita membaptiskan anak-anak kita berdasarkan perintah itu, dan jangan karena kebiasaan saja atau karena kepercayaan yang sia-sia. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, mengakukah saudara-saudara bahwa anak-anak kita pun telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, dan sebab itu takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah, tetapi telah dikuduskan di dalam darah Kristus sehingga olehnya patut dibaptiskan? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara mengaku? Terima kasih. Kedua, percayakah saudara-saudara bahwa pengajaran dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu adalah pengajaran yang benar dan sempurna mengenai keselamatan? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara percaya? Kemudian yang ketiga, berjanjikah saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran yang disebut di atas? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara berjanji?
Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Oleh Roh Kudus, Tuhan sudah menjadikan kami anggota tubuh Kristus dan menjadikan kami anak-anak-Mu seperti yang telah dimeteraikan dengan baptisan kudus itu. Kami mohon dalam nama anak-Mu yang tunggal, kiranya Tuhan memeliharakan dan memerintahkan anak-anak ini dengan Roh Kudus supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup di dalam kebenaran. Berilah kekuatan supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis serta beroleh bahagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan bagi orang tua dalam mendidik anak-anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kami mohon doa ini di dalam nama Yesus Kristus, juru selamat kami. Amin. Secara berturut-turut disilakan paduan suara PW, kemudian disusul paduan suara jemaat. Bisa. Biasa aja ya. Nggak usah pakai satu kali. Nggak usah pakai gelas. Ini. Dapat.
Mari kita satu dalam syafaat. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami melalui kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini. Engkau berkenan meninggalkan keagunganmu, dan dengan cinta kasih-Mu Engkau mau datang menghampiri kami, menguduskan kami, dan menjadikan kami sebagai anak-anak karunia-Mu. Hari ini bersama seluruh umat yang percaya di seluruh belahan bumi ini, kami bersama-sama datang mengagungkan Engkau, Tuhan Sang Bayi Natal, yang telah datang ke dalam dunia ini, mau menebus dosa dan kesalahan kami. Biarlah keselamatan yang Kau telah anugerahkan kepada kami melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib akan membuat kami semakin dekat dan semakin akrab dengan Tuhan dalam menantikan kesempurnaan keselamatan yang Engkau akan nyatakan ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Dalam segala kelemahan, kekurangan dan keterbatasan kami yang membuat kami dalam menjalani kehidupan keseharian kami terkesan tidak mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami melalui karya agung yang Engkau nyatakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, maafkan dan ampuni kami. Biarlah setelah perayaan Natal ini, kami betul-betul akan kembali dengan penuh sukacita, penuh luapan kegembiraan, dan itu kami akan manifestasikan dalam seluruh keberadaan hidup kami setiap hari, dalam kesetiaan dan ketaatan kami kepada Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, baik yang ada di gedung gereja di sini maupun yang ada di rumah, di manapun yang saat ini sedang mengikuti ibadah perayaan Natal bersama hari ini. Biarlah sukacita Natal akan menjadikan kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang akan terus mempersembahkan seluruh hidup kami melalui kata dan perbuatan kami setiap hari menurut kehendak Tuhan. Tuhan, berkati kami semua di dalam menjalani kehidupan setiap hari, di dalam pekerjaan, di dalam karya kami, di dalam usaha, di dalam studi atau pendidikan yang kami geluti. Biarlah semua itu kami jalani dalam tuntunan dan kasih Tuhan, dan dengan pertolongan Tuhan kami semua akan mendapat jeri dari apa yang kami kerjakan karena kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu dalam menjalani hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami, khususnya dalam menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Biarlah kami tetap eksis menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat dalam mendengar dan melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kami semua. Mampukan kami ya Tuhan untuk berbuat, berlaku dan bertindak sesuai dengan panggilan kami masing-masing, dalam porsi kami masing-masing,
baik sebagai pelayan-pelayan-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara, dan sebagai saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami dedikasikan hanya kepada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh pembantunya, para menteri, para lembaga-lembaga tinggi negara yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa dan negara kami. Tuhan beri hikmat kepada mereka semua. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang Engkau pilih dan utus untuk menjadi pemimpin-pemimpin rohani, Tuhan mampukan mereka semua untuk menjadi teladan bagi umat yang dipimpinnya, demi untuk membawa mereka menjadi umat Allah yang setia dan takut kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan sukacita kami, ungkapan syukur kami bersama dengan umat-Mu pada hari ini. Tuhan berkenan menerima dan menjawab doa kami, karena kami berdoa hanya di dalam dan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Amin. Kita akhiri ibadah ini, saya mengundang jemaat berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah, jalanilah hidup karunia Tuhan. Sang bayi Natal telah lahir, memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Percayalah dan bersandarlah selalu kepadanya. Dengan iman kepada Sang bayi Natal, kami siap menjalani hidup ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dimohon kesabarannya sebentar untuk mendengarkan penekanan warta jemaat. Ibadah akhir tahun. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Amos Petadungan yang telah melayani kita pagi ini. Juga majelis, sama majelis yang bertugas. Ucapan terima kasih kepada kantoria dan organis, petugas LCD dan operator multimedia. Warta jemaat. Ibadah akhir tahun akan dilaksanakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 18 WIB secara onsite dan online.
Perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada ibadah akhir tahun 31 Desember 2021. Ibadah akhir tahun keluarga. Ibadah akhir tahun keluarga 31 Desember 2021 dilaksanakan di rumah jemaat masing-masing. Ibadah tahun baru akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Januari 2022 pukul 9 WIB secara onsite dan online. Paduan suara disampaikan bagi sektor-sektor yang rindu untuk mengisi acara ibadah tahun baru 1 Januari 2022 dapat menyampaikan kepada Komisi Ibadah dan Liturgi. Nah, ini yang perlu ini. Bakti Sosial HRG 2021. Sebagai bagian dari kegiatan HRG 2021, maka akan diadakan pembagian sembako kepada anggota diakonia dan warga jemaat gereja sebagai bentuk bakti sosial dan perhatian kita dengan total 100 paket sembako. Satu paket isinya terdiri dari 1 kantong sembako. Beras 5 kilo, gula 1 kilo, minyak goreng 1 liter, kecap botol kecil 1, mie instan 5 bungkus. Bagi anggota jemaat yang rindu untuk berbagi kasih dapat menyampaikan langsung kepada majelis gereja, Komisi Diakonia, dan Komisi PI dalam bentuk bahan sembako yang tercantum di atas maupun berupa dana. Terima kasih partisipasinya. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menyanyi dari KJ 108 ayat 1 dan 4. Demikianlah ibadah kita pada pagi ini. Mewakili majelis, kami mengucapkan selamat Hari Natal. Semoga Natal ini membawa damai bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.